radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap dalam keadaan seperti itu, senantiasa melakukan kejujuran, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah, hati-hatilah oleh kalian tentang berbuat dusta, karena kedustaan membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkannya kepada neraka. Dan jika seorang senantiasa berkata dusta dan senantiasa melazimkannya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau seorang pembohong. Pendengar azani Allah wa iyyakum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, berkata jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian ke surga. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berkata jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, antara ucapan dan perbuatan, dan antara berita dan fakta. Maksudnya adalah hendaklah kalian terus berlaku jujur, karena jika engkau senantiasa dalam keadaan demikian, maka itu akan membawamu kepada albir, yakni melakukan segala kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawamu ke surga yang merupakan puncak segala keinginan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Infitar ayat 13, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, senantiasa benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala meminta para hamba yang beriman agar jujur dan berpegang teguh dengan kebenaran. Tujuannya agar mereka istiqamah di jalan kebenaran orang-orang jujur. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nilai kejujuran, bahwa kejujuran itu merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Sifat itulah yang menentukan nilai amal perbuatan, karena kejujuran merupakan ruhnya. Sedangkan seandainya orang-orang itu benar-benar ikhlas dalam beriman dan berbuat taat, niscaya kejujuran adalah yang terbaik bagi mereka. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan sifat as-sidq atau sifat-sifat kejujuran dengan mengatakan bahwa kejujuran yaitu kedudukan kaum yang paling agung, yang darinya bersumber kedudukan-kedudukan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, sekaligus sebagaimana jalan terlurus yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan binasa. Dengannya pula dapat dibedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, para penghuni surga dan penghuni neraka. Kejujuran ibarat pedang Allah di muka bumi. Tidak ada suatu pun yang diletakkan di atasnya melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya. Serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia akan menang. Barang siapa yang menyuarakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras mengalahkan suara musuh-musuhnya. Kejujuran merupakan roh sebuah amal, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap Rabb yang Maha Mulia. Kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyanggah keyakinan. Tingkatannya berada tepat di bawah derajat kenabian, yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta. Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air, dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang benar dan jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati-hati mereka di dunia ini terdapat penghubung dan penolong. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia ke dalam dua bagian, orang yang jujur dan orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibul munafiqina in syaa'a aw yatubu alaihim innallaha kana ghafurur rahima.
agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika ia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman merupakan pondasi kejujuran, dan kemunafikan merupakan pondasi kedustaan. Iman dan dusta tidak akan berkumpul, karena salah satu dari keduanya pasti memerangi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa tidak ada yang dapat memberi manfaat dan menyelamatkan seorang hamba dari azab hari kiamat selain kejujurannya. Jujur dalam perkataan adalah lurusnya lisan ketika berbicara, seperti lurusnya tangkai dengan batangnya. Jujur dalam perbuatan adalah lurusnya perbuatan di atas perintah dan ittiba, seperti lurusnya kepala dan badan. Dan jujur dalam keadaan adalah lurusnya amalan hati dan anggota tubuh dalam keikhlasan, selalu berusaha dan mencurahkan segala kemampuan dalam menanggapi hal-hal tersebut. Kalau sudah demikian, jadilah seorang hamba termasuk orang-orang yang bawa kebenaran. Di antara tanda kejujuran itu adalah benar terangnya hati. Sebaliknya, di antara tanda kedustaan adalah kebimbangan hati, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi secara marfu' dari hadis Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun." Kejujuran adalah ketentraman dan kedustaan itu adalah keraguan-raguan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab 'inda Allah siddiqan." Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap dalam keadaan demikian, dalam kejujurannya, istiqamah di atas kejujurannya, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Yaitu orang-orang yang selalu berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataannya, membiasakannya dan bersungguh-sungguh untuk berlaku jujur, maka Allah akan mencatatnya bahwa ia seorang yang jujur. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba," dan jauhilah oleh kalian berbuatan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan dusta, dari berbuat dusta. Ini mencakup dusta dalam segala sesuatu. Jadi tidak benar orang yang mengatakan berdusta itu jika tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain maka tidak mengapa. Ini adalah perkataan yang batil, karena tidak ada nas yang menunjukkan perkataan tersebut. Tetapi yang ada adalah nas yang mengharamkan perbuatan dusta secara mutlak. Berdusta juga akan merusak pengetahuan kita dan orang lain tentang sesuatu. Karena seorang pendusta itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada, yang benar menjadi batil, dan yang batil menjadi benar. Kebaikan jadi kejahatan, kejahatan pun jadi kebaikan. Seorang yang berdusta itu telah berpaling dari kebenaran yang ada menjadi ketiadaan dan berpengaruh kepada kebatilan. Jika perbuatan-perbuatan ini telah merusaknya dan kebohongan telah mempengaruhinya, maka hatinya menjadi hati yang dusta dari lisannya dan tidak bisa mengambil manfaat dengan lisannya dan juga amalan-amalannya. Karena itulah berdusta adalah pokok kejahatan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Sungguhnya dusta membawa seorang kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkannya ke neraka. Yang pertama kali terpengaruh oleh perbuatan dusta dalam jiwa adalah lisan, dan itu akan merusaknya. Kemudian berpengaruh kepada anggota badan dan merusak amalan-amalannya, sebagaimana dusta itu merusak lisan dalam perkataan-perkataannya. Sehingga ia berdusta dalam perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Akibatnya dia rusak, penyakitnya terus berlanjut sampai binasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbaikinya dengan obat kejujuran, dia akan mencabut kejujuran tersebut dari hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedustaan itu membawa kepada kejahatan, yaitu jika seorang berdusta dalam perkataannya, maka dia akan terus dalam keadaan seperti itu sampai akhirnya berbuat kejahatan. Wal iyadzubillah. Dan itu telah keluar dari ketaatan, termasuk kedurhakaan dan maksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu ar-rajulu yukadzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktab 'inda Allahi kadzaban." Dan jika seorang senantiasa berdusta,
dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kita berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang suka berdusta. Karena berdusta itu, jika seseorang terbiasa melakukannya, maka ia akan berdusta dalam segala hal. Dan dia akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, yaitu orang yang banyak berdusta. Karena itulah, asal amalan hati semuanya adalah kejujuran. Dan lawannya adalah keriaan, ujub, sombong, berbangga diri, lemah, malas, penakut, dan lainnya. Asalnya adalah dari perbuatan kedustaan. Maka semua amalan saleh yang tampak maupun yang tersembunyi asalnya dari kejujuran. Dan semua amalan jelek yang tampak maupun yang tersembunyi asalnya dari perbuatan dusta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang yang berdusta dan suka berdusta dengan menahan dan menghalanginya dari maslahat dan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang jujur dengan memberinya taufik dalam melakukan amal saleh di dunia ini, dan akan menuainya di akhirat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan singkat tentang sarah hadis yang dibawakan Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengamalkannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendakwahkan ini kepada yang lainnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.